ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1,5 tahun. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal semangat, nikmat sehat wal afiat, nikmat tetap membuka akal sehat, akal waras, dan akan selamat kita kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Tentunya tak ada kata lain, tidak ada kata lain kecuali dalam rangka untuk membuka akal sehat mereka, mengajak kepada mereka, menyadarkan kepada mereka akan kesalahan, kesesatan ajaran Islam Jamaah, doktrin takfir, doktrin asobiyah, doktrin taklidul a'ma, taklid buta kepada para pemimpin-pemimpin atau imam-imam yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI. Saudaraku semua, saya di tag beberapa kali, ada beberapa tag kan di akun YouTube, di akun Facebook saya, namanya Semoga Khomer Zadar. Jadi akun ini memang akun seakan-akan ilmiah. Tentunya akun ini akun warga Islam Jamaah LDI, dan tentunya orang-orang seperti itu saya nggak jauh lah. Ya, kisaran-kisaran orang-orang yang agak intelek tapi masih kolot.
intelek tapi kolot, ya pikirannya sebenarnya pinter dia. Tetapi sebenarnya dia menulis itu sendiri juga atas keraguan, dan saya yakin 100% banyak ngarangnya, banyak ngaconya. Banyak ngarangnya. Kenapa? Karena cerita-cerita seperti ini muncul baru-baru ini aja. Kemarin-kemarin kemana? Dulu kemana? Dan cerita-cerita model seperti ini memperkuat aliran Islam Jamaah, memperkuat aliran golongan Islam Jamaah LDI ini hanya untuk digotak-gatuk nih matuk. Ada tag, nanti saya tampilkan di sebelah sini, sebuah status cerita yang seakan-akan membuat keyakinan warga Islam Jamaah LDI ini semakin mantap. Namun bagi kami para mantan-mantan, maka akan terlihat semakin ngaco dan ngawurnya, dan semakin terlihat juga ngarang cerita. Di situ terdapat judul di Facebooknya namanya Semoga Homer Zadar. Akunnya aja akun palsu, berarti ceritanya juga cerita palsu. Itu aja lah. Gampang sekali kok, orang itu kalau akunnya akun palsu, ceritanya mesti palsu. Kalau akunnya gentle, ya ceritanya gentle. Ceritanya seperti ini. 200 ulama semasa belajar dengan Kiai Haji Nur Hasan telah wafat dibunuh oleh klan Saudi. Tahu Nur Hasan? Nur Hasan adalah salah satu termasuk pendiri Islam Jamaah yang kemudian dibungkus di dalam organisasi sekarang, yaitu di Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sebagaimana banyak yang tersebar di foto-foto di rumah-rumahnya para warga, para jamaah LDI. Kita baca aja lalu kita nanti komparasikan, nanti kita korelasikan, lalu kita luruskannya. Pada tahun 1970, Kiai Haji Nur Hasan kembali ke Mekah setelah 30 tahun tidak menginjakkan kaki di tanah tempat asal agama Islam yang berdasarkan Quran hadis jamaah yang murni. Tidak ada sahabat-sahabatnya selama nyantri dengan ulama-ulama Wahabi yang bisa ditemui. Tidak ada yang tersisa kecuali seorang ulama yang melaksanakan uzlah atau hidup menyendiri. Enak, ngarang cerita itu, pinter. Tidak ada yang tersisa kecuali ya sahabatnya tersebut tidak mau bertemu dengan Kiai Haji Nur Hasan hingga membuat Kiai Haji Nur Hasan menangis memohon untuk bisa bicara dengannya. Sahabatnya itu bercerita bahwa 200 ulama dan imam dari jamaah Quran hadis dibunuh oleh klan Sungudi. Kenapa klan Sungudi membunuh para ulama Wahabi dan imam-imam daerahnya? Karena klan Sungudi paham betul bahwa jamaah Quran hadis Wahabi sangat fanatik dan sangat ta'zim pada imamnya. Bagi jamaah Wahabi, Raja Sungudi hanyalah masalah dunia sementara, bukan masalah agama. Sedangkan imam adalah pemimpin agama yang bisa menjadi jalan masuk surga selamat dari neraka. Nah ini sebenarnya awalnya dari ilmiah ya, awalnya ilmiah seakan-akan, tapi terus dia masuk ke sini ya, wong otaknya otak doktrin, jadi ya ujung-ujungnya surga neraka lewat imam, surga neraka lewat imam, itu aja. Jadi paling guyu dewe. Faham jamaah yang kuat inilah yang sangat ditakuti oleh klan Sungudi. Bila sewaktu-waktu para ulama Wahabi mencabut dukungan terhadap klan Sungudi, bubar sudah dinasti Sungudi yang ada di Arab Saudi. Sekarang bukan lagi faham Quran hadis jamaah ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ajaran Salafi Yahudi yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh klan Sungudi yang memang terkenal dekat dengan Yahudi. Wis akan terus cerita niki oleh kongendi. Ini yang mau gotak-gatuk matuk, aku mudeng nih. Saya juga pernah dulu sempat tersesat masuk ke cerita seperti ini, pernah dulu ya, pernah. Nah, pernah waktu Pak Mauludin keluar dari Islam Jamaah Jokam 354 LDI juga dulu kita diceritakan seperti itu. Jadi ini usaha-usaha Yahudi. Terlalu pede. Kita lanjutkan ya. Saya sudah banyak menjelaskan tentang kemurnian Quran hadis jamaah ini, dan kebetulan saya adalah pelaku sejarah yang masih hidup. Pret, secara apa? Secara jamaah yang pengen mentok di tahun 41 itu pun hanya katanya dan tidak tervalidasi apapun.
Bersyukurlah kita dengan perantara HNH kita masih bisa menjumpai kemurnian Quran hadis zaman ini, yaitu ketika beliau mondok pada tahun 1926 atau 29 atau 1930-an sampai tahun 40. Mondok, mana ijazahnya? Mondok, mana kartu mahasiswanya? Mondok, mana? Cuma ngaku-ngaku aja. Kalau juragan baca tarikh, kalau juragan membaca tarikh tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang melopori gerakan kemurnian Quran zaman sejak tahun 1780-an, di mana perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sebagai embrio lahirnya Quran hadis jamaah di Saudi Arabia sekitar tahun 1930-an dalam kepemimpinan Abdul Aziz bin Saud, dan seiring pasang surutnya Daulah Saudiyah yang terakhir ketika Daulah Saudiyah sudah memasuki era semi modern pada masa Raja Abdul Aziz bin Saud tahun 1930, kemurnian Quran hadis jamaah masih terjaga. Ya terjaga selama Pak Nur Hasan masih di situ, ya terjaga. Saya percaya itu. Kalau selama ada Nur Hasan masih terjaga, kan gitu toh. Jadi kan ukurannya kemurnian Quran hadis jamaah itu adalah Nur Hasan itu. Tahun sebelum Pak Nur Hasan tidak murni. Tahun setelah Pak Nur Hasan yang tidak tervalidasi nggak murni. Tapi ketika tahun ada Pak Nur Hasan maka menjadi murni. Berarti fake kemurnian itu dibawa oleh Nur Hasan Ubaidah itu ya. Lucu nih ya. Dan dan secara kebetulan HNH pada waktu itu mondok bersama putra mahkota Faisal bin Abdul Aziz Saud, teman satu pondokan di Darul Hadis dengan ulama Syekh Umar Hamdan yang kemudian beliau menjadi Raja Saudi Arabia berikutnya. Yo gak ngerti gak enek ceritaku yo kapan yo ora ngerti. Is pokoknya ngarangi enek we. Aku ngerti yang cerita seperti ini dulu itu Pak Yusuf ya, yang sering cerita. Tapi ya ketika ditanya, ketika divalidasi, ketika disampaikan, ditelusuri, ya nggak ketemu. Gak enak ya. Prediksi saya prediksi sudah ngawur, prediksi juga. Prediksi saya kemurnian Quran hadis jamaah ini hilang ketika Faisal As-Saud tidak lagi menjadi Raja Saudi Arabia dan diikuti dengan dikucilkan dan mengucilkan dirinya Syekh Umar Hamdan hingga wafatnya tahun 1950-an. Karena pada tahun 80-81 kebetulan saya di Mekah masih bisa melihat jamaah di Masjidil Haram pada saat sholat di Baitullah, akan tetapi saya dilarang bertanya atau berbicara tentang Syekh Umar Hamdan. Pret, enak, ngiro-ngiro enak. Putra Anikdok, alhamdulillah jazakallah atas postingannya agar generasi milenial sekarang ini tidak buta sejarah tentang Quran hadis jamaah dan tidak gumunan atau terpengaruh, apalagi terpengaruh dengan faham-faham yang terlihat kulitnya saja wah dengan atribut-atribut Islam dengan kearab-araban. Nah katanya Arab yang murni. Jadi membicarakan Arab yang murni kemudian tidak murni. Kok enggak oleh Arab-Arab itu sampean ya. Karena saya adalah termasuk generasi kedua yang masih hidup. Saya ketemu Quran hadis jamaah pada tahun 70-an dan pertama kali bertemu dengan Abah HNH tahun 72 sampai tahun 79. Semoga masih ada generasi sebelumnya yang menjadi saksi sejarah kebenaran Quran hadis jamaah. Wis mantap. Orang boleh saja mengklaim saya yang benar, saya yang menyuarakan kebenaran dan lain, namun semuanya itu terbantahkan dengan sendirinya dengan fakta yang ada, bukan hanya sekedar berkata. Quran hadis jamaah ini sudah masuk pada level atau generasi keempat, yaitu sejak mulai disampaikan sekitar tahun 40-an, di mana di setiap generasi ada yang jadi wadal. Podo Islami wadal-wadalan. Jadi kalau bicara wadal berarti ini perdukunan, ya pantas. Kalau ajaran menggunakan istilah-istilah perdukunan berarti ya memang ajaran dukun, gitu aja ya. Bronto jadi wadal generasi 1, Bambang jadi wadal generasi kedua, Bauludin jadi wadal generasi ketiga, Khalil CS jadi wadal generasi keempat. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah tetap menetapkan hati kita dalam Quran hadis jamaah sampai tutup ajal dan Quran hadis jamaah berkembang ila yaumil qiyamah. Pret, hancur. Sekarang sudah banyak bunglon. Semakin Anda bercerita seperti ini, semakin tidak ada yang percaya, semakin ngawurnya karena tidak tervalidasi. Generasi pertama Quran hadis jamaah Ki Haji dari tahun 40 sampai 60. Generasi kedua Quran hadis jamaah dari tahun 60 sampai 80. Generasi ketiga
Quran hadis jamaah tahun 80-an sampai tahun 2000. Generasi keempat Quran hadis jamaah tahun 2000 sampai 2020. Generasi pertama adalah Abah Nur Hasan yang masih langsung memberikan pemangkulan. Generasi kedua adalah sebagian masih menerima pemangkulan langsung sampai tahun 70-an, kemudian diteruskan oleh ulama 10. Padahal ulama 10 itu tahun berapa adanya? Tahun 80-an ya. Generasi ketiga ada diteruskan oleh ulama 10 dengan beberapa paku bumi. Generasi keempat ulama 100 dengan beberapa paku. Padahal ulama 100 sudah lama. Dan ini kan gak sinkron. Ulama 100 itu malah munculnya di generasi ketiga. Ya. Dikira saya nggak tahu, saya juga tahu lah mengikuti hal seperti itu. Kalau kita mengacu pada riwayat tersebut di atas, riwayat apa? Enggak ada hadis pokok riwayat, cerita dongeng itu aja. Kebenaran Quran hadis jamaah hanya tinggal satu generasi ke depan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah tetap jaga kemurnian Quran hadis jamaah berdasarkan mangkul mustad mutasil. Ini adalah alam batojin, yakin ini alam batojin ila yaumil qiyamah. Yang merusak kebenaran itu adalah banyaknya pendapat-pendapat tentang skein agama, bukan tentang kemurniannya amalan agama. Karena bukan tidak mungkin cobaan dan wadal pada generasi berikutnya itu akan lebih hebat dari yang sebelumnya. Yang harus ada selalu diingat bahwa kemurnian adalah kunci dari kebenaran, dan kebenaran adalah konsisten ajakan dan ajaran tidak lekang karena zaman maupun kepentingan. Tujuannya melulu hanya urusan ibadah. Pentingnya sistem mangkul musnad mutasil yang dipraktekkan oleh HNH di dalam bab amaliyah, bukan bab ilmiah. Nah, ilmiahnya bodoh nggak masalah, sepenting amaliyahnya bodoh, pokoknya taat panut. Disinilah fungsi ulama yang sebenarnya, yaitu memberikan ilmu amaliyah kepada semua strata golongan yang namanya manusia, baik yang bodoh, miskin dan sebaliknya, agar mereka bisa menerima, memahami dan melakukan amaliyah ubudiyah sebagaimana yang diperintahkan dan yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Mohon maaf, mungkin bagi strata golongan yang pintar berpendidikan, apalagi yang kaya, biasanya tidak kesulitan dalam hal belajar dan mempelajari. Akan tetapi bagi strata golongan yang sebaliknya tidak mudah, bahkan dengan penjelasan berkali-kali pun terkadang masih belum bisa dengan mudah menerima penjelasan. Nah, ini namanya curhat ya. Jadi kondisi jamaah memang seperti itu ya. Sebenarnya itu nggak butuh kok. Yang dibutuhkan itu orang yang manut. Orang yang manut, Mas. Bukan orang yang pinter. Pinter nggak manut nggak oleh. Nah, saya setuju dengan Om Elian bahwa kita jangan alergi katakan dengan ilmu-ilmu luar kita selain Quran hadis. Namun ini konsumsinya bagi strata golongan yang pintar dan pendidikan. Sementara itu kita semua mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu amaliyah ubudiyah. Dalam halnya Cak Putra anekdot sebelumnya saya sudah menggambarkan dalam skema tabel tentang apa yang dimaksud dengan al-ilmu. Yang dimaksud dalam riwayat hadis utlubul ilm, utlubul ilma, utlubul ilmu ya apa utlubul ilmu, nulis sana apa saya ngono. Mencari ilmu itu adalah dalam tolab ilmu amaliyah ubudiyah, karena selainnya itu adalah fadlun. Sehingga bisa dibayangkan seandainya strata golongan yang susah tadi dianjurkan untuk mempelajari, bisa jadi mereka tidak sempat mengerjakan yang wajib. Makanya dengan kefakihan HNH mempraktekkan tolabul ilmi itu dengan sistem mangkul. Cukup satu orang yang pintar mempelajarinya, yang lain dibodohi. Gitu? Cukup satu orang yang lain dibodohi. Pintar toh. Kemudian dia menyampaikan kepada seluruh strata golongan yang ada, di mana sistem 3M ini, mangkul mustad mutasil itu adalah sistem aslinya tolabul ilmi. Amaliyah ubudiyah yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, Rasul kepada para sahabat dan sahabat kepada tabi'in dan tabi'ahum, sampai kepada Pak Nur Hasan. Pret, ditekoni sanate gak nyambung. Ditekoni sanate gak nyambung, tapi merasa orang yang paling tersambung kepada Nabi SAW. Sampai kepada Yai Haji Nur Hasan Ubaidah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ya,
saya hanya memberikan komentar sedikit ya. Yang pertama, cerita model seperti ini itu tidak lazim di dalam Islam Jamaah. Tapi kebiasaan Islam Jamaah LDI Jokam 354 yang namanya aja sebuah kesesatan. Siapapun yang mempunyai dalih untuk memperkuat golongan ini, dia ambil. Cerita-cerita model seperti ini entah dari mana yang kira-kira nyambung, dia ambil. Kalau dikatakan bahwa Wahabi diberantas, pertanyaannya sampai sekarang Arab Saudi itu masih tertuduh sebagai Wahabi. Bahkan yang menuduh nun sewu orang-orang yang memang berbeda secara pandangan, secara ilmu tauhidnya berbeda. Ilmu tauhid ya, tauhidnya sama kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ilmu tauhidnya masih menuduh dengan istilah Arab Wahabi. Mengapa di sini disebutkan orang-orang yang Wahabi itu diberantas katanya? Jadi cerita-cerita model seperti ini di kalangan LDI Islam Jamaah Jokam 354 itu disangkut-sangkutnya aja di bahasa saya di digoleki sing cocok, iki sing cocok, serat cocok. Nah, intinya kan ingin membangun sebuah opini bahwa golongan Islam Jamaah LDI ini itu benar-benar murni dengan terasing. Dia tuh ingin membuat sebuah gambaran bahwa golongan ini itu terasing. Sebagaimana keberadaan kemurnian di Mekah yang saat itu terasing. Ya sama diguyu wong, Mas. Jadi agama itu bukan masalah asing dan tidak asing. Anda harus tahu maqasidus syariah. Anda harus tahu maqasidus syariah. Tujuan syariat itu untuk apa? Tujuan ibadah itu untuk apa? Agar bisa diamalkan. Kalau memang sudah diamalkan secara zahir, secara secara zahiriyah, secara nampak alaniyah, ya sudah alaniyah. Coba kalau kita lihat bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Makkah, fase di Makkah yang dilakukan yang memang keadaan fase di Makkah itu adalah fase-fase kritis, fase-fase penuh dengan membahayakan diri. Sehingga dia di dalam melakukan hal-hal yang bitonah dalam bahasa kita Islam Jamaah, di luar, di dalamnya. Tapi ketika kemudian sudah di Makkah, sudah terbentuknya hudud, terbentuknya hukum-hukum Islam, sholat sudah bebas, ibadah sudah bebas, ya nggak sembunyi-sembunyi. Sekarang pertanyaannya adalah, sekarang di zaman ini, saya bertanya kepada Mas semoga Khamar Zadar ini, akunnya aja bodong, berarti omongannya kosong, gitu aja selesai kalau saya ya. Sekarang ini kan saya pertanyaannya adalah, orang bisa nggak netepi syariat? Apalagi dikatakan di Mekah. Bisa nggak orang netepi syariat? Bahkan sampai saat ini Saudi Arabia termasuk yang paling tegak di antara negara yang menegakkan secara hukum ya, secara hukum kenegaraan ya, memakai hukum syariatul Islam. Nah, kok didramatisir sembunyi-sembunyi? Enggak laku. Dan ini semua membutuhkan Membutuhkan bukti. Berbicara ulama yang dibunuh 200 ulama siapa saja. Seandainya itu dibunuh benar, apakah benar itu temannya Nur Hasan? Ayo. Lah kalau 200 ulama itu dibunuh, mengapa Pak Nur Hasan tidak dibunuh? Kan gitu pertanyaannya. Kalau memang ingin menghabisi semuanya, sudahlah Mas. Jangan mengajari kita untuk berbohong. Dan kita nggak akan percaya model seperti ini, nggak akan percaya. Kenapa? Karena kita tahu maqasidus syariah itu, syariat tepi agama Islam itu, ketika sudah berdiri tegak, ketika sudah nampak aman, ya sudah, nggak usah didramatisir lagi. Kalau Anda ingin masih tepi agama, masih sembunyi-sembunyi, ya silahkan. Mau itu kamu ketakutan sendiri kok sebenarnya kok. Karena kamu mengkafirkan selain golonganmu. Islam Jamaah LDI mengkafirkan selain golongannya. Sehingga kemudian berakibat dia nggak mau terus terang dalam beragama. Akibatnya dia akan mencari-cari sebuah pendalilan, mencari cerita-cerita seakan-akan agama mereka yang kemudian yang sah, golongan mereka yang sah.
Gitu ya. Sudah, nggak usah cerita aneh-aneh lah ya. Gak payu ceritamu San, ya gak payu belas, gak payu. Nah, orang wong percaya mah diguyu. Mana coba cerita yang kemudian, jangankan cerita, tinggalan-tinggalan kitab-kitabnya Mbah Nur Hasan yang kemudian tersambung sampai Arab Saudi itu nggak ditemukan. Nggak ditemukan kok. Sampai ada kawan-kawan yang beberapa kali kawan-kawan yang sudah konfirmasi ke sana untuk ngecek apakah benar lulusan Darul Hadis. Tidak ada. Ketika tidak ada yang disalahkan, oh bukan Darul Hadis itu. Ora pondok mbiyen beda lho. Masya Allah. Masa ketika saya kemudian saya tidak pernah mondok, saya tidak pernah kuliah di UIN misalnya. Tapi saya mengatakan, saya itu di UIN dulu, tapi saya nggak pernah sekolah di UIN. Ketika ditemukan UIN itu, kemudian saya dikonfirmasi apakah ada namanya Ikhwan Hadi di sini. Oh nggak ada. Tapi saya mengatakan ngotot, ada. Oh nggak ada ini. Lalu saya katakan, oh nggak UIN iki, UIN liyane. Iku jenenge maling wis konangan. Maling konangan cek ngeyel yang nunggu. Sudahlah. Oke, salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat, semoga segera waras Mas Zemir ya, Mas semoga ya. Semoga Khomer Zadar itu semoga Zadar beneran sampeannya. Kasihan, semakin kesini semakin bohong dan semakin tidak ada yang mempercayai dan dari kebohongan Anda. Saya yakin Anda menulis itu banyak karangan. Intinya bukan masalah cerita di Arab Saudi, tapi intinya Anda ingin mempertahankan keyakinan kepahaman yang sangat-sangat besar tersebut. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.